Hari ini saya akan masak tempoyak, udang, dan juga pucuk keladi. Ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Dan kali ini saya akan masak tempoyak. Dan ini ada udang dan juga ada pucuk keladi. Nah, saya akan masak tempoyak, udang, dan juga pucuk keladi. Nah, di dalam kuali ini ada cabai merah kira-kira 2 sendok ya. Kemudian bahan utama kita adalah tempoyak ataupun asam durian. Kemudian ada juga bawang merah dan serai. Dan kalau kita memasak tempoyak atau penggul tempoyak, dan seperti ini ya, saya sendiri tidak menggunakan banyak bahan, hanya bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya. Ada serai dan juga bawang merah. Kemudian bahan utama tentu saja asam durian ataupun tempoyak ya. Tempoyak itu adalah terdiri dari durian masak ataupun isi durian itu ya. Saya sudah peramkan selama beberapa hari dan akan menjadi masam, dan itu disebut tempoyak. Kemudian tentu saja cabai, dan saya gunakan adalah cabai merah kira-kira 2 sendok. Oke, kuali saya sudah panaskan tadi, dan sekarang sepertinya sudah cukup panas ya. Dan saya akan masukkan pucuk keladi, dan ini adalah pucuknya ya, yang masih bulat, yang bagian daun-daunnya yang masih bulat di tengah-tengah itu. Dan itu adalah saya bersihkan dan saya potong kira-kira 2 ataupun kira-kira 4 ataupun 5 cm, dan ikut suka-suka sendiri ya. Oke, seterusnya saya akan terus kacau ya. Dan seperti biasa juga ya, seperti masak gulai sebelum-sebelumnya, jangan biarkan kuahnya menggumpal ataupun akan membuat masakan kita tidak enak ya. Oke, dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena proses saya memasak tempoyak ataupun juga pucuk keladi seperti ini juga tidak makan waktu lama. Dia akan cepat matang ataupun cepat masak. Oke, seterusnya sudah cukup masak ya, dan saya akan masukkan udang. Dan seperti biasa juga ya, kalau kita memasak udang nih saya selalu masukkan di akhir-akhir masakan kita, karena proses masak udang itu tidak membutuhkan waktu lama ya, tidak memerlukan waktu lama, karena sebentar saja. Karena udang kalau kita masaknya terlalu lama akan membuat teksturnya menjadi hancur, dan tentu saja ya tidak enak lagi dimakan. Oke. Seterusnya kita akan terus kacau ya, sehingga beberapa menit kemudian nantinya saya akan masukkan garam dan juga secubit Ajinomoto, dan itu boleh di skip ya. Bagi yang tidak suka Ajinomoto boleh diganti dengan resep lain yang mungkin Anda suka ya. Dan seperti yang di awal video ya, kalau saya sendiri memasak gulai tempoyak seperti ini tidak menggunakan santan. Yang saya gunakan hanyalah air untuk mengganti santan, dan juga bumbu lainnya hanya menggunakan asam durian ataupun tempoyak tadi, dan juga cabai, bawang merah, dan juga serai. Jadi tidak memerlukan bumbu-bumbu yang lain yang banyak ya, seperti kita memasak gulai santan pada umumnya. Oke, sekarang saya akan masukkan sedikit garam, dan ini tidak banyak ya, saya masukkan sedikit saja. Dan juga sedikit Ajinomoto, ini adalah untuk menambah rasa ya. Dan juga saya masukkan secubit gula, dan ini adalah untuk proses. Kalau yang ini adalah asam ya, jadi nanti kalau sudah masak akan terasa seperti ada pedas, manis, dan juga asam ataupun masam ya. Karena yang saya masukkan tadi cabenya juga lumayan banyak ya, yaitu 2 sendok makan. Dan juga saya masukkan kira-kira 1,5 sendok makan juga asam durian ataupun tempoyak tadi ya. Jadi akan terasa pedas, asam, dan juga akan terasa sedikit manis. Jadi tidak terlalu pedas. Oke, inilah penampakan asam
durian ataupun tempoyak udang dan juga pucuk keladi. Sekarang giliran makan. Nah, ini yang saya masak tadi ya, yaitu tempoyak udang dan pucuk keladi, dan juga ada lalapan timun. Bismillah. Amin. Oke, sekarang saya akan makan dulu ya. Dan seperti di video, nah ini adalah penampakan udang yang saya masak tadi. Dan seperti di video-video sebelumnya ya, saya masak nasi juga porsi yang lumayan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh percaya atau tidak ya, yang saya masak kali ini, dan bukan kali ini saja ya, semua yang saya masak memang alhamdulillah semua rasanya tidak mengecewakan ya. Dan ini juga boleh menjadi ide bagi para yang menonton video ini ya, di luar sana yang ingin membuat menu yang di luar dari menu-menu biasa ya, seperti yang saya masak sekarang ya. Dan saya sendiri juga jarang memasak tempoyak seperti ini ya, karena tempoyak itu kita dapati pada umumnya adalah pada musim durian. Jadi untuk mendapatkan tempoyak itu ya, walaupun di pasar itu pun kadang-kadang juga jarang ada orang yang menjual. Nah, seperti terlihat di video juga ini ya, saya kelihatan makan begitu lahap. Dan seperti juga saya ceritakan pada video-video sebelumnya, waktu makan kali ini itu adalah kebetulan saya memang waktunya makan, dan ini adalah pada waktu makan malam. Jadi kelihatan begitu lahap ya, memang sabana lama. Oh ya guys, sahabat-sahabat di luar sana ya, yang selalu menonton video-video saya, yang setia dengan channel saya ya. Dan sekarang ini ya, sudah beberapa hari ini seperti saya umumkan di Facebook saya ya, dan nama channel saya pun sudah berubah ya menjadi Syahzali, dan semua media sosial saya ya seperti TikTok, Facebook, dan juga Snapchat dan Instagram, saya sudah satukan semua nama menjadi Syahzali. Jadi Anda boleh mencari saya di Facebook, di Instagram, juga boleh di TikTok, dan juga Snapchat, semua saya aktif ya. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang setia dengan channel saya ucapkan terima kasih Anda selalu bergabung dengan saya. Dan jika Anda suka, mohon juga dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga boleh komen-komen yang mungkin ya boleh saya pakai ya, ataupun boleh menjadi ide untuk saya untuk membuat konten seterusnya. Dan saya hanya bisa doakan semoga semua yang menonton video-video saya, semua yang setia dengan menonton channel saya ya, ataupun video-video saya ucapkan terima kasih. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki, insya Allah, amin. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Dan saya akan teruskan makan ya, tapi video saya akan cut sampai di sini. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.